Pak John Kennedy Ajis, silakan Pak John. Masing-masing 5 menit, silakan berdialog. Usahakan kalau bisa apa yang sudah didalami oleh penanya sebelumnya jangan ditanya lagi kecuali ada yang belum jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Selamat datang dulu Ibu Lulu. Data min lisani yafqahu qawli. Lu Maknun ini udah datang. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus yang saya hormati, Pak Nasrullah, yang saya hormati Pak Nasrullah, mohon maaf hari ini karena kita di Pansus. Saya panggil Pak Nasrullah saksi ini. Ya. Ya, siap. Tadi Pak Nasrullah dari Sempah betul ya? Betul. Betul ya. Berarti Pak Nasrullah yang sama dengan saya, menurut Islam sumpah itu adalah sesuatu yang wajib kita sampaikan dengan apa adanya. Apa yang Bapak ketahui, apa yang Pak alami, apa yang Bapak lihat, dan apa yang Bapak dengar. Saudara saksi, saya membagi permasalahan haji ini atas 4 kategori. Pertama, manajemen kuota haji. Yang kedua, manajemen operasional. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen SDM. Mungkin saya juga 4 kali 5 menit nanti saya bertanyanya. Karena dijatahi oleh pimpinan cuma 5 menit. Saudara saksi tadi menyampaikan bekerja di Kementerian Agama sudah 14 tahun, betul? 10 tahun. Dan selama bekerja di PHU. Sekarang juga di PHU. Betul. Sebagai kepala, sebagai nomenklaturnya sebetulnya staf teknis haji, Pak. staf teknis haji. Ya. SK saudara apa? Staf teknis haji. Staf teknis haji. Ya. Tapi yang paling bertanggung jawab di mengenai KUH itu Ya. adalah saudara. Oke. Saudara bertanggung jawabnya ke siapa? Secara struktur kita ke KJRI, Pak, tapi secara tusi ke Kementerian Agama. Secara struktur ke KJRI. KJRI. Kita di bawah KJRI. Jadi seperti staf teknis perhubungan, staf teknis imigrasi, staf teknis tenaga kerja, staf teknis haji. Tapi jadi saudara berdiri di 2 matahari dong ya? Di dua Di 2 kaki? ya kurang lebih secara struktur memang KJRI secara tusi ke Kementerian Agama. Secara institusinya ke Kementerian Strukturnya Agama? karena semua pegawai atau pekerjaan yang ada di luar negeri itu induknya adalah kalau tidak konsuliat ya kedutaan gitu, Pak. Kedutaan. Bagaimana saudara membagi waktu saudara? Di sisi lain, saudara juga memberikan pertanggungjawaban ke Kementerian Luar Negeri, ke KJRI. Laporan ke Pak Konjen kami lakukan secara berkala. Kemudian Hal apa saja yang saudara laporkan ke Konjen dan hal apa saja yang saudara laporkan ke Kementerian Agama? ya tentu tugas dan fungsi kami, terutama selama operasional, kita laporan harian kita itu kita dipuskan juga ke Konjen dan ke Dubes. Oke. Sebagai yang paling bertanggung jawab di KUH atau di Kementerian Agama, saudara bertanggung jawabnya ke siapa? Ke pimpinan, Pak, dalam hal ini Pak Dirjen. Ke Pak Dirjen? Ya, Siapa itu Dirjennya? Prof. Hilman. Pak Hilman? Oh, bukan ke Menteri Agama? Ya tentu secara struktur secara ke atas nanti juga ke Menteri Agama, Nah, Pak. apakah saudara pernah memberikan laporan langsung ke Kementerian Agama atau harus melalui Dirjen dulu? Saya selama ini selalu melalui Dirjen, Pak. Ya. Saya balik sekarang pertanyaannya. Apakah saudara bisa langsung menerima perintah dari saudara Menteri Agama? Selama ini yang kami terima itu informasi, misalnya. Saudara disumpah loh. Iya, Ya. iya, Pak. Tolong ya, artinya bicaranya yang betul gitu loh ya. Jadi kita masuk akal, Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah
apakah saudara selama ini pernah diperintah langsung sama Menteri Agama? Pernah Pak? Pernah? Ya. Hal apa saja? Ya misalnya memastikan bahwa layanan di Arab Saudi itu, misalnya seperti akomodasi, transportasi, dan seterusnya itu sudah siap sebelum operasional. Dan perintah-perintah lain yang kaitannya dengan kesiapan operasional haji, Pak. Oh. Secara terperinci, apa kira-kira yang diperintah itu secara detail gitu kan? Itu kan secara umum yang saudara sampaikan tadi secara umum. Ya. Misalnya Nasrullah, you urus atau you kasih tunjuk itu yang menangani atau apa? Misalnya Tidak ada, Pak. seperti itu. Tidak. Hanya beliau biasanya minta kepastian, misalnya apakah untuk persiapan konsumsi sudah siap semua, bagaimana dengan kontrak-kontrak, karena memang kami di kantor urusan haji itu memastikan bahwa semua layanan sudah siap sebelum operasional. Yang sifatnya pengadaan itu ada tim sendiri dari pusat, Pak. Apakah saudara menteri pernah memerintahkan saudara, misalnya mengenai masair, saya minta perusahaan ini yang megang? Tidak, Pak. Betul. Ya. Mengenai transportasi, saya minta perusahaan ini yang megang. Pernah nggak apa itu? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak. Oke. Sekarang bertanya saya mengenai masalah kuota haji. Saudara ada ngurus kuota haji? Sesuai tusi saya, Pak, kami itu memfasilitasi komunikasi antara Kementerian Agama dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi. Jadi untuk kuota, misalnya kami menerima tanggal 30 Juni 221.000. Kemudian ya kami sampaikan bahwa waktu itu juga ada pimpinan ya bahwa kuota kita sekian. Tanggal 30 Juni. 30 Juni 2023 selesai nafar awal kalau tidak salah. Jadi setelah selesai nafar awal, saudara menerima informasi tentang jumlah kuota haji tahun 2024. Ya, dan itu sebanyak 221. Betul. Dan itu bukan hanya saya, Pak, tapi karena waktu itu diundang delegasi, kami tentu sebagai staf teknis mendampingi pimpinan. Itu informasi saudara yang saudara terima itu informasi tertulis atau lisan? Tertulis, Pak. Jadi tertulis. setiap delegasi diberikan map. Di dalamnya itu ada jumlah kuota, kemudian kuota. Di mana itu diberikannya? Di kantor Menteri Haji di Mekah waktu itu. Oh, kantor Menteri Haji di Mekah. Ya. Oke. Apakah saudara pernah mendengar selain dari kuota haji yang 221.000 itu untuk tahun 2024 ada kuota lain? Kuota tambahan. Ya, apalah namanya? Hah? Bulan Oktober saya mendengar ada kuota tambahan. Bulan berapa? Oktober. Kira-kira bulan Oktober ini kapan? Ya pas kunjungan Presiden ke Arab Saudi bertemu dengan Putra Mahkota, kemudian setelah itu diumumkan ada kuota tambahan 20.000. Ada kuota tambahan 20.000. Ya. Saudara tahu itu? Tahu, Pak. Tahu. Jadi kuota tambahan itu yang saudara dengar sekitar bulan Oktober. Iya, bulan Oktober. Ya? Ya. Persis tanggalnya tidak tahu. Kalau tidak salah 19, Pak. 19 Oktober. Ya, kalau tidak salah, Pak, tapi sekitar Oktober lah. Ya. Di catatan saya sebenarnya ada nih, Pak nih. Ada. Nggak apa-apa, lihat aja, Pak. Bebas-bebas supaya lebih jelas, lebih tegas dan lebih akurat. Ya. Jangan meraba-raba, Pak. Nanti keraba yang enggak nanti. 20 Oktober, maaf Pak, 20 Oktober Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia mendapatkan. Saudara mendengar itu dari mana? Ada video, Pak, yang beredar bahwa di YouTube bahwa Presiden, dan kami juga karena saya di konsulat jenderal. Posisi saudara waktu mendengar 20 Oktober itu di mana? Saya di Jeddah, Pak. Di Jeddah. Iya. Kenapa? Tidak ikut di pertemuan. Saudara tidak mendampingi Pak Presiden waktu Enggak, itu? Pak, enggak. Tidak mendampingi? Tidak mendampingi. Oke. Saudara saksi, 20 Oktober itu saudara di Jeddah? Betul. November ada nggak saudara saksi di Indonesia? Saya harus cek lagi, Pak, karena bisa jadi saya pas dinas atau tidak gitu. Ya. Saudara tanggal 13 November ada di Indonesia nggak? 13 November mungkin di Jeddah, Pak. Di Jeddah? Ya. Jangan mungkin. Saudara disumpah. Saya harus cek paspor saya di imigrasi itu posisi saya di mana waktu itu. Pada waktu pembentukan panja haji, tanggal 13 November, saudara ikut rapat nggak di sini? Tidak, saya tidak pernah ikut rapat panja, Pak.
Nggak pernah ikut panja. Tidak pernah ikut. Tapi saudara tahu itu ikut ada rapat panja. Ya tentu tahu Pak, karena ada informasi dari teman-teman yang di Jakarta. Tahu informasinya dari kawan-kawan. Iya, bahwa ada. Bukan mengalami langsung ke DPR. Oh, rapat. enggak. Oke. Hasil keputusan rapat itu saudara tahu? Secara spesifik saya tidak tahu Pak, karena sekali lagi mohon maaf, untuk persiapan di dalam negeri termasuk yang panja-panja saya tidak ikut dalamnya itu. Tidak ikut. Concern untuk mengurusi yang ada di Arab Saudi. Oke, saya sampaikan ada kesimpulan rapat. Siap. Atas panja itu pada tanggal 27 November. Ya. Di dalam kesimpulan rapat itu tidak ada lagi disebut ada kuota tambahan. Saudara tahu itu? Jadi saudara yang kuota yang tanggal 30 Juni yang sebesar 221.000 yang saudara tahu, yang saudara terima ketika nafar awal, ya, kemudian saudara mendengar lagi ada kuota tambahan tanggal 20 Oktober. Di dalam simpulan rapat disebutkan itu hanya disebutkan kuota haji saja. Tidak ada di dalam kesimpulan rapat itu disebutkan ada kuota 30 Juni, ada kuota tanggal 20 November. Saudara tahu itu? Tidak Pak. Tidak tahu saudara? Tidak tahu. Tapi kesimpulan rapatnya saudara pernah dengar? Secara spesifik tidak Pak, karena sekali lagi saya lebih concern yang di Arab Saudi. Lebih konsen di Arab Saudi? Ya. Loh itu dari Arab Saudi kok semuanya kok? Siapanya Pak? Kota-kota itu kan dari Arab Saudi, Pak. Ya, kalau yang 20.000 tadi saya sampaikan bahwa saya tahu Ya, tanggal 20 Oktober. ya. Ya. Kemudian kalau panja sendiri saya tidak mengikuti panja Pak. Oke. Ya. Tapi kesimpulan rapatnya saudara tahu? Secara spesifik saya tidak tahu Pak. Secara spesifiknya saudara maksudnya apa ini? Ya, artinya rincian keputusan dari panja itu saya tidak tahu. Oh, saudara tidak tahu. Oke. Saudara saksi, mengenai apakah saudara tahu sekitar Januari 2000. ada pertemuan di Arab Saudi yang saudara tahu tentang itu, ada pertemuan 2024 2025 Januari 2024 sorry 2024 maaf. Ya, ada MOU Pak. Ada MOU. Ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 8 Januari seingat saya. Tanggal 8 Januari. Ya. Di mana itu pertemuannya? Pertemuannya 8 Januari itu saya agak lupa, tapi di Jeddah dan kalau nggak di Le Méridien di mana gitu saya lupa. Iya. Siapa aja yang hadir dalam pertemuan itu dari Indonesia? Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya selalu ada Pak Menteri tentu, Pak Dirjen, kemudian ada beberapa direktur. Ya. Dari kapan sampai kapan pertemuan itu? Untuk pertemuan MOU-nya itu hanya 1 hari Pak. Jadi sudah dijadwalkan semua misi haji dari seluruh dunia. Nah, kita dapat jadwal tanggal 8 Januari itu. 8 Januari. Betul. Pagi, sore, siang, malam? Ingat saya waktu itu pagi Pak. Pagi. Jam-jam 10. Jam 10 sampai? Ya, hanya pertemuan mungkin satu delegasi itu kisaran 20 menit sampai 30 menit. Pada waktu itu berapa delegasi, Pak? Saya kurang tahu, tapi ada beberapa negara Pak. Ada beberapa negara. Dan semua negara itu diberikan kesempatan untuk MOU di tanggal 8, 9, 10 lah kalau nggak salah. Nah, dari Indonesia siapa saja yang hadir? Ada Pak Menteri, Menteri, ya, Pak Dirjen tentu, Dirjen, ya, dan ada beberapa direktur juga yang hadir Pak. termasuk saudara juga hadir di situ. Saya hadir. Saudara hadir. Hadir Pak. Sepengetahuan saudara dalam pertemuan itu apa saja yang dibahas? Ya, pertama beberapa kebijakan baru misalnya dari pemerintah Arab Saudi, waktu itu sempat juga disinggung layanan fast track, akan fast track. Terus apa lagi? Ada penambahan, kemudian apalagi Nggak, dia aja sebutkan. Satu fast track, dua soal kontrak-kontrak. Ya, diingatkan kita harus kontraknya harus kuat, kemudian kontrak dengan apa ini Pak? dengan penyedia. Dengan penyedia. Ya, jadi termasuk dengan dengan syarikah-syarikah itu. Ya, artinya karena ada deadline Pak, tanggal 25
atau 26 Februari itu kontrak-kontrak harus selesai semua. Oke. Jadi untuk persiapan operasional tahun 2024. Oke. Fast track, kontrak-kontrak, terus apa lagi? Selainnya ya saya kira bicara yang ringan-ringan tentang persiapan haji, misalnya bagaimana untuk meningkatkan layanan jamaah. 3, persiapan haji. Saya ikutin saudara aja nih. Iya, iya. Jadi saya ulangin, fast track, kontrak-kontrak, persiapan haji. Ya. Apalagi? Kurang lebih itu, Pak. Hanya ini? Ya, yang seingat saya itu. Saya ingat saudara ini. Ya, ya. Ya. Ini tanggal 8. 8 Januari. Tanggal 8 Januari. Tanggal 9 apa acara saudara? Tanggal 9 itu kita di pameran, Pak. Tanggal 9 Di Expo Haji Expo di Superdome di Jeddah. Expo. Haji Expo di Superdome di Jeddah. Ya. Berapa hari ini? Di situ pameran itu hanya 2 atau 3 hari saya lupa, tapi di situ juga ada event pertemuan-pertemuan dengan misalnya imigrasi. Kita ketemu dengan pihak imigrasi untuk mematangkan persiapan fast track di Indonesia. Di sini jadi 2 hari 3 hari ini Pak. Dari 8, 9 Siapa aja yang hadir di Expo ini Pak? di Expo, ya kita waktu di Expo itu kan tidak seperti pertemuan resmi dengan Menteri Haji, Pak ya. Jadi, Iya. ada beberapa misalnya ke stand ini, ke stand yang lain gitu. Itu kan hanya ajang tawaran layanan dari pihak Arab Saudi. Ya intinya saya ingin tahu Pak, yang hadir di Expo ini siapa aja? Kalau yang menemani pertemuan dengan Dirjen Imigrasi Arab Saudi yang paling saya ingat untuk persiapan penambahan layanan fast track di Indonesia itu Pak Menteri, Pak Dirjen, Menteri, Pak Dirjen, Dirjen, saya sendiri, Dirjen, saudara sendiri, terus dan satu penerjemah. satu penerjemah. Ya. Satu penerjemah. Ini Bapak, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Nasrul, 3 hari ini di sini. Kalau di pertemuan 1 hari hanya ketika MOU, kemudian di Ada lagi MOU di sini. tidak ada. Terus Kecuali tadi MOU itu yang di tanggal 8, Pak. oh, tanggal 8. Ya. Terus? Kemudian tanggal 9. Enggak, tadi saudara menyampaikan ke saya bahwa di tanggal 9 kan ada Expo. Ya. Yang hadir itu adalah Pak Menteri, Pak Dirjen, dan saudara sendiri. Betul? Ya. Saya ikutin apa yang saudara sampaikan. Saya nggak nyetir-nyetirin gitu loh. Pertanyaan saya, yang ketiga orang ini, tokoh dari Kementerian Agama ini, sampai berapa hari di situ? Dari tanggal 9 sampai tanggal berapa? Di Expo itu seingat saya hanya 1 hari, Pak. Tanggal 1 hari. 9 itu, ya. Tanggal 9 ini aja. Ya. Tanggal 10-nya? Tanggal 10 itu kalau nggak salah Pak jadwalnya itu ke Madinah atau kemana gitu. Setelah itu kan langsung ke Tanah. Oke, Madinah. Tapi saya cek dulu Pak ya, Ya. itinerinya karena kan sudah lama juga. Di Madinah siapa aja yang ikut? Madinah semua delegasi ikut Pak. Ikut delegasi. Ya. Tanggal 10 itu Ya. Pak. Itu kan sudah di luar agenda kunjungan. Oh, tanggal 10 itu. Ya. Berarti ibadah di sana. Ya ziarah kemudian. Ya, enggak, artinya bukan untuk bisnis. Atau ada bisnisnya juga. Setahu saya ya paling ada rapat internal. Tapi yang ikut ke Madinah ini siapa aja nih Pak? Seingat saya hampir Seluruhnya. ya seluruh delegasi. Sampai berapa hari di Madinah? Di mana kalau lebih 1 atau 2 hari kemudian kembali ke tanah air. Jadi berarti kembali ke tanah airnya tanggal 12. Sekitar tanggal 11 atau 12. Tanggal 11 Ya, atau saya 12. itinerari dulu Pak karena sudah cukup lama kan Pak. Oke. Jadi saudara bisa mastiin tanggal 10 itu pejabat ini ada di sini semua ya Pak ya? 10 10 Januari itu. 10, 11, 12 ada di Madinah semua. Artinya ada di Arab Saudi semua. ya beberapa tentu Pak Dirjen dan beberapa direktur ya tidak semua itu. Ya, artinya Pak Menteri, Pak Dirjen, Bapak dari tanggal 8 sampai tanggal 12 ini ada di Arab Saudi kan? Ya antara tanggal 8 7 karena kan persiapan kedatangan Pak ya mungkin dari tanggal 7 sekitar tanggal 11 atau 12 sudah kurang lebih di tentang hari itu loh Pak. Tanggal 11 ya, yang pasti di atas tanggal 10 masih ada di sini. Di atas tanggal 10 di sini tuh Di Arab Saudi, maksud saya di Madinah. oh ya
Mungkin tanggal 11 masih ada Pak, mungkin Pak. Saya cek lagi Pak. Baik. Pertanyaan saya, Pak. Iya, Bapak opo sih. Hilang nih. Pak Nasrullah, ketika di MOU, dipanggil ketika saudara MOU itu, ya di MOU, itu yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan MOU Menteri dengan Menteri Pak. Menteri dengan Menteri. Betul. Saudara punya dokumen MOU-nya nggak? Punya. 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 Saudara paham betul isinya kan? Iya. Paham betul? Iya. Jadi isinya hanya fast track, kontrak-kontrak, dan persiapan. Oh, itu pembicaraan di saat MOU Pak. Isaan. Iya, itu. Kalau MOU itu isinya apa? Di antaranya soal apa namanya? Kalau ada bisa dibacain. Bisa. Kebetulan saya bawa ini Pak. Bulannya kan ada 1, 2, 3. Atau kalau nggak diserahkan aja. Fotokopi aja serahkan. Ini ada terjemahannya. Pertama soal definisi, kemudian ruang lingkup kesepakatan, kemudian tugas pasal ketiganya, pasal keempat tentang kantor urusan haji. Jadi nomenklatur kantor urusan haji itu nomenklatur musiman Pak, selama operasional. Jadi kami bisa disebut staf teknis, bisa disebut konsul haji, bisa disebut juga kepala kantor. Kemudian tentang penentuan siapa yang menjadi kepala kantor, main user dan bendahara, kemudian jumlah jamaah haji kuota, kemudian tentang kedatangan dan kepulangan jamaah, dan masa berlaku kesepakatan. Ya, bisa saudara serahkan itu? Bisa Pak. Bisa. Ini ada versi Arabnya ada, Nah, versi Indonesianya ada. khusus tadi saudara sebutkan ada mengenai masalah kuota apa yang dibicarakan di situ? Di sini saya bacakan Pak. Ya. Pak Ketua, sekalian menjawab Pak Ketua. Ini bahan-bahannya dikirim dulu Pak Nasrullah, boleh nggak? Nanti Yang mau tadi. silakan. Hampir sama Setelah yang saya baca slide dulu, tadi. Pak. Ya, biar dijawab dulu, habis itu nanti diserahkan. Oh, Pak diserahkan. Arteria ya Pak ya. Pak Arteria pakai jasnya ganteng sekali hari ini. Pasal. Oke. Pasal kelima jumlah jamaah haji, Pak. Persentase jamaah haji ditetapkan berdasarkan 1.000 jamaah haji untuk 1 juta muslim dari negara pihak kedua. Mohon maaf. Itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Inggris? Ini ada teks Arabnya atau gimana yang saya baca, Pak? Iya, silakan. Silakan. Oh, Indonesia. Dua-duanya. Kayak, Pak, kalau itu maksudnya diserahin, yang mau dibaca itu yang Arab atau yang Indonesia? Yang Arab Indonesianya serahkan Pak. Gue nggak ngerti bahasa Arab gitu Pak. Iya, ada terjemahannya Ke nih. Indonesia diserahinnya dua-duanya. Oke, saya serahkan dua-duanya nanti. Yang saya bacakan Indonesianya. Kemudian pihak pertama dapat mengurangi persentase yang disebutkan dalam klausul sebelumnya bila diperlukan. Pihak pertama itu siapa Pak? Pihak pertama di sini pasal kedua Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam kesepakatan ini diwakili oleh Kementerian Haji dan Umroh. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Iya Pak, terusin Pak yang kota tadi. Oke. Berikutnya, dan mengesahkannya dari otoritas umum penerbangan sipil sesuai dengan jadwal yang dialokasikan. 4. Kantor urusan haji harus memantau operasional kedatangan dan kepulangan seluruh jamaah haji sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 5. Kantor urusan haji berjanji untuk memasukkan data. Mengenai kuota berarti sudah selesai. Ini ada 9 poin, Pak. Ya, artinya mengenai kuota itu di poin berapa aja? Sebentar. Nah, total kuota jamaah haji pihak kedua pada musim haji tahun 1445 Hijriah sebesar 241.000 jamaah. Setelah ada persetujuan dari Raja terhadap permohonan penambahan kuota jamaah haji Indonesia sebesar 20.000. Dengan ketentuan pembagian sebagai berikut. A. Jumlah jamaah haji yang datang melalui KU, jamaah haji reguler,
213.320 jamaah haji. B. Jumlah jamaah yang datang melalui perusahaan pariwisata dan di bawah pengawasan langsung kantor urusan haji sebanyak 27.680. 27.680. Itu Pak. Itu ada diatur di Ada. dalam Di MOU itu. ada. Iya. Ya. Apakah saudara menteri pada waktu itu seingat saudara, ya, menyampaikan ada kesimpulan rapat dengan DPR ini, ya, di mana kesimpulan rapat itu berdasarkan Undang-Undang MD 3 mengikat buat saudara menteri. Apakah saudara pernah dengar itu disampaikan kepada pembuat MOU itu? Sekali lagi untuk proses di dalam negeri, panja-panja saya tidak mengikuti Pak. Jadi kewajiban kami, draft yang sudah disepakati itu kami sampaikan. Oke, sekarang saya ikutin. Tentang MOU, tentang pembagian kuota haji itu, ya, siapa draftnya, inisiasinya dari siapa, inisiatifnya dari siapa? Jadi draft yang membuat Kementerian Haji Arab Saudi, kemudian disampaikan ke kita, kemudian kita nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kira-kira ingin kita sampaikan dalam draft tersebut. Kemudian nanti akan direview lagi oleh mereka, dan setelah disepakati ya ditandatangani. Jadi draft itu ada juga berdasarkan inisiasi dari Kementerian Agama untuk menentukan jumlahnya Ya, itu. jadi draftnya dari Kementerian Haji Arab Saudi diberikan ke kita, poin-poin apa yang kira-kira berubah misalnya atau ada masukan dari kita, kemudian nanti dari kita sampaikan lagi ke pemerintah Arab Saudi. Nah, seingat saudara, oke saya ikutin aja alur berpikirnya saudara. Seingat saudara, kan draft surat itu kan bertentangan dengan kesimpulan rapat. Draft MOU maksudnya? Ya, MOU itu kan bertentangan dengan kesimpulan rapat. Ada nggak upaya dari Kementerian Agama, Pak, ini draft ini bertentangan ini dengan kesimpulan saya dengan DPR. Ada nggak upaya itu disampaikan oleh Menteri Agama atau Dirjen Haji? Tadi kan saudara menyampaikan saya mengambil suatu penafsiran, suatu interpretasi, ya, cukup fleksibel dalam konteks itu. Dibuat draftnya kemudian diberikan kepada kementerian kita. Pimpinan, ya. Betul kan? Kita barangkali mengusulkan juga apa yang kita mau, begitu kan? Ya, betul. Betul kan? Ya. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak pada waktu itu inisiatif Menteri Agama, ya, atau Dirjen PHU menyampaikan kepada Kementerian Haji di Arab Saudi, ya, tentang pembagian yang saudara bacakan tadi, atau menerima begitu saja isi MOU itu? Ya, draft MOU dari Kementerian Haji itu Pak dikirimkan ke kita. Nanti kita yang akan merevisi atau mengusulkan hal-hal yang mungkin kita usulkan dalam draft itu. Pertanyaan saya, Ya. ada nggak pengusulan ya dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji Arab Saudi, ya, mengingat ada nih kesimpulan rapat Pak, tolong dong jangan itu pembagiannya harus mengikuti kesimpulan rapat kami dengan DPR. Ada nggak upaya atau inisiatif dari Menteri Agama untuk berbuat itu, atau menerima begitu aja? Saya tidak tahu Pak, itu Pak. Saudara tidak tahu? Tidak, saya hanya sekali lagi untuk proses di sini saya tidak mengikuti, dan tugas kami di KUH itu menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pimpinan ke Kementerian Haji Arab Saudi. Pak John, mohon izin, Pak John sudah menggunakan waktu 20 menit. Oh, saya istirahat dulu Pak. Terakhir, nanti kecuali nanti kalau yang lain sudah semua, kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan Pak John lagi. Mohon izin Pak John ya. Oke. Siap, terima kasih.